Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari di dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada, dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Tuhan itu baik. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dalam Mazmur 25, Daud mengungkapkan perasaannya dalam mencari bimbingan dan pengajaran Tuhan pada jalannya. Jalan adalah jalan utama dan jalan setapak adalah jalan kecil. Dalam hal-hal ilahi Tuhan, dalam wahyu ilahinya, terdapat beberapa macam jalan. Jalan utama dan ada jalan setapak. Kita perlu mencari bimbingan dan pengajaran Tuhan di jalan utamanya dan di jalan setapaknya. Daud memohon kepada Tuhan untuk tidak membiarkan dia dipermalukan dan tidak membiarkan musuh-musuhnya bersorak-sorai atas dirinya. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Paulus meneruskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini merupakan kelanjutan dari peringatan dalam ayat 12, yang menunjukkan pada satu pihak kita seharusnya berjaga-jaga agar tidak tergoda, tidak jatuh, dan tewas. Pada pihak lain menunjukkan bahwa Allah di dalam kesetiaannya tidak akan mengizinkan pencobaan apapun menimpa kita melampaui apa yang dapat kita tanggung. Tetapi bersamaan dengan pencobaan itu, Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Maksud Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bukanlah kesusahan, melainkan pencobaan. Dalam Matius pasal 6 ayat 13, Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa, untuk dilepaskan dari hal-hal yang jahat, dan juga agar tidak dibawa ke dalam pencobaan. Cobaan mengacu kepada hal-hal di sekitar kita yang mencobai kita. Jadi, kita perlu berdoa agar setiap hari Tuhan melepaskan kita dari kesulitan dan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Kita sadar bahwa kita lemah dan tidak mampu menanggung cobaan. Perkataan Paulus dalam ayat 13 merupakan hiburan dan koreksi bagi orang-orang Korintus. Ketika kita dicobai, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Menurut ayat ini, tanggung jawab dicobai terletak pada kita. Pada waktu yang sama, kita mungkin didorong untuk mengetahui bahwa Allah yang setia akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Semua deritaku beritahu Tuhan, tak sanggup ku tanggung sendiri. Tuhan menghibur waktu sengsara, seka air mata beri simpati. Beritahu Tuhan, curah isi hati padanya. Beritahu Tuhan, Dia yang tahu beri hibur. Semua susahku beritahu Tuhan, tak bisa aku hadapinya. Semua perkaraku Dia yang pikul, ku rasa lega dan terhibur. Beritahu Tuhan, curah isi hati padanya. Beritahu Tuhan,
beri